Coba lihat sekelilingmu sekarang. Di layar HP, di buku pelajaran, di kemasan makanan, bahkan di video ini, ada satu hal kecil yang selalu muncul, tapi sering kita abaikan. Font. Ya, bentuk huruf. Arial, Times New Roman, Calibri, Comic Sans, kita sering lihat, tapi pernah nggak sih kamu tanya, kenapa namanya begitu? Siapa yang kasih nama? Siapa yang bikin font bisa muncul di komputer kita semua? Hari ini kita bahas semua itu, dan kamu akan kaget, karena jawabannya nggak sesimpel itu. Pertama-tama, apa itu font? Secara teknis, font adalah desain visual dari huruf, angka, dan simbol. Kalau kamu ketik huruf A pakai Times New Roman, dan lalu kamu ubah jadi Comic Sans, hurufnya sama tapi rasa dan tampilannya beda. Itulah kekuatan font. Font bisa menyampaikan kesan formal, santai, profesional, ceria, atau bahkan menyeramkan. Desain font bisa memengaruhi cara kita memahami sebuah pesan. Dan inilah alasan kenapa industri teknologi dan desain sangat peduli soal font. Sekarang kita mundur sebentar ke masa lalu. Sebelum komputer, font itu bagian dari mesin ketik. Di zaman itu, font tidak bisa diubah. Semua huruf punya bentuk tetap karena fisik mesin hanya punya satu jenis cetakan. Tapi begitu komputer muncul, segalanya berubah. Tahun 1984, Apple merilis Macintosh, komputer pertama yang menampilkan layar grafis dengan beberapa pilihan font. Font-font itu punya nama, Lucida, Geneva, Chicago, dan nama-nama ini dipilih oleh desainer huruf profesional. Kenapa Chicago? Karena tim desainnya terinspirasi kota. Kenapa Geneva? Karena terdengar elegan. Nama font dipilih seperti brand, harus kuat, unik, dan mudah dikenali. Tahun 1992, Microsoft memperkenalkan Arial. Font ini jadi sangat terkenal karena langsung dipasang di sistem operasi Windows. Tapi tahukah kamu? Arial awalnya dibuat sebagai alternatif murah dari Helvetica, font populer yang lisensinya mahal. Microsoft ingin hemat, tapi tetap tampil profesional. Mereka bikin Arial mirip, lalu beri nama baru. Jadi, meskipun font itu terlihat mahal, sebenarnya itu versi efisien dari desain sebelumnya. Lucu ya, kadang nama font juga strategi bisnis. Nah, sekarang masuk ke yang paling kontroversial, Comic Sans. Font ini dibuat tahun 1994 oleh Vincent Conard. Tujuannya untuk tampilan program anak-anak di Windows. Namanya pun sengaja dibuat santai dan lucu. Komik karena seperti komik, sans karena dia tipe huruf tanpa kait sans serif. Tapi masalahnya, font ini dipakai di tempat yang tidak semestinya, presentasi bisnis, surat resmi, undangan nikah. Akibatnya, Comic Sans sering dianggap norak atau tidak profesional. Meski dibenci, Comic Sans tetap muncul di semua versi Windows. Kenapa? Karena ada permintaan pasar, khususnya dari pengguna awam dan anak-anak. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang menentukan font apa saja yang boleh ada di komputer kita? Apakah itu pemerintah, apakah desainer, atau perusahaan teknologi? Jawabannya, perusahaan sistem operasi, seperti Microsoft, Apple, dan Google. Merekalah yang memutuskan daftar font bawaan yang akan disertakan di Windows, macOS, dan Android. Dan itu bukan keputusan sembarangan, karena setiap font membutuhkan lisensi, hak cipta, dan kompatibilitas teknis. Ada dua jenis font utama, open source, bebas digunakan oleh siapa saja. Berbayar atau lisensi terbatas hanya bisa digunakan jika kamu beli atau dapat izin. Contohnya, Roboto dibuat Google, open source. Helvetica berbayar, lisensinya dipegang oleh perusahaan Monotype. Arial berlisensi tapi dimiliki Microsoft. Jadi saat sebuah sistem operasi ingin memasukkan font ke dalam sistemnya, mereka harus memastikan apakah font itu gratis atau harus bayar. Inilah kenapa tidak semua font terkenal tersedia di semua perangkat, karena lisensinya mahal. Pernah lihat font dengan nama-nama aneh seperti Papyrus, Impact, Wingdings, Jokerman? Itu karena desainer font punya kebebasan penuh dalam memberi nama. Nama font bisa terinspirasi dari nama kota, Geneva, Chicago, gaya tulisan script 43, brush, perasaan visual Impact, boldface, nama pembuatnya Garamond, Bodoni. Nama font itu seperti nama brand, harus mudah diingat, beda dari yang lain, dan sesuai dengan karakternya. Dan karena font juga termasuk karya seni, desain dan namanya bisa sangat eksentrik.
Bayangkan kamu buat dokumen di Word pakai font Bubble Love 3000, lalu kirim ke teman kamu. Pas dibuka, fontnya berubah total. Kenapa? Karena komputer teman kamu nggak punya font itu, dan komputer otomatis menggantinya dengan font cadangan. Inilah sebabnya sistem operasi memilih sekumpulan font default yang pasti akan tersedia di semua perangkat, agar dokumen tetap terlihat sama dimanapun dibuka. Tahun 2010, Google meluncurkan Google Fonts, sebuah perpustakaan font online yang gratis dan open source. Sekarang, lebih dari 1.500 plus font tersedia bebas pakai. Bisa digunakan di website, dokumen, aplikasi, bahkan video. Tujuan Google adalah membuat dunia desain jadi lebih merata. Siapapun, bahkan yang nggak punya software mahal, tetap bisa akses font profesional. Ini salah satu alasan kenapa di internet sekarang kita sering lihat font yang lebih modern dan enak dilihat. Pernah nggak kamu baca tulisan dan langsung merasa, wah ini formal banget, atau ini kayak undangan ulang tahun anak kecil. Itu bukan cuma soal kata-katanya, tapi fontnya. Font bisa membentuk persepsi kita. Tanpa kita sadari, otak kita membaca bentuk huruf dan langsung menghubungkannya dengan emosi tertentu. Contoh, Arial versus Comic Sans versus Times New Roman. Arial terasa netral dan profesional, cocok untuk laporan kerja, surat resmi, atau dokumen kantor. Kenapa? Karena bentuknya lurus, bersih, dan minim ornamen. Comic Sans terkesan santai, kekanak-kanakan. Font ini memang didesain menyerupai tulisan balon komik. Jadi saat dipakai di tempat formal, hasilnya terasa janggal. Times New Roman, klasik dan elegan. Sering dipakai di koran dan buku karena desain serifnya memandu mata saat membaca panjang. Desainer grafis seringkali punya pendapat keras soal font. Comic Sans, Papyrus, bahkan Impact dianggap font bermasalah kalau digunakan tidak sesuai konteks. Sama seperti kamu pakai sandal ke acara pernikahan formal. Tidak salah, tapi aneh. Desain komunikasi visual sangat bergantung pada kesesuaian. Font yang salah bisa mengacaukan pesan yang ingin disampaikan. Pernah perhatikan logo perusahaan seperti Google, Netflix, Disney, Coca-Cola? Masing-masing pakai font unik. Kenapa? Karena font juga bagian dari identitas brand. Contoh, Disney pakai font bergaya tulisan tangan klasik karena ingin kesan dongeng. Netflix pakai font tegas dan modern karena ingin terlihat kuat dan digital. Pemilihan font bukan sekadar estetika, tapi juga soal strategi komunikasi. Jadi, haruskah kita peduli soal font? Jawabannya, iya. Kalau kamu bikin presentasi, konten, atau desain, pemilihan font bisa membuat pesan kamu lebih efektif. Atau sebaliknya, membuatnya gagal total. Font adalah bahasa visual. Dan sama seperti nada suara dalam berbicara, font adalah nada dari tulisan. Dulu font hanya ada di mesin ketik. Sekarang, font digunakan di smartphone, jam tangan, smartwatch, bahkan layar mobil. Setiap layar digital butuh font, dan karena jumlah layar bertambah, kebutuhan akan font juga terus meningkat. Desainnya pun harus lebih fleksibel, harus bisa dibaca di layar kecil, harus tetap jelas di layar 4K, harus mendukung banyak bahasa. Tren terbaru di dunia desain adalah variabel font. Apa itu? Variabel font adalah jenis font yang bisa berubah bentuk sesuai kebutuhan, ukuran, tebal tipis, lebar sempit, tanpa harus install banyak versi. Misalnya, satu font bisa jadi light, bold, condensed, italic, semua variasi dalam satu file saja. Efisien dan sangat berguna untuk dunia web modern. Dengan kemajuan AI, sekarang font tidak hanya didesain oleh manusia. Sudah ada proyek yang memungkinkan AI menciptakan font baru berdasarkan gaya tulisan tertentu atau bahkan dari goresan tangan pengguna. Kamu bisa upload tulisan tanganmu dan AI akan mengubahnya jadi font digital yang bisa diketik. Kedepannya akan muncul tren font yang disesuaikan dengan kepribadian, font yang berubah sesuai mood, bahkan font yang bisa bergerak atau bereaksi terhadap suara. Bayangkan, kamu membuka email dari sahabatmu dan fontnya berubah jadi tulisan tangan mereka. Atau kamu sedang sedih dan font chat berubah menjadi lebih lembut. Inilah masa depan komunikasi. Font yang bukan cuma teks, tapi juga menyampaikan emosi. Jadi sekarang kita tahu siapa yang buat font, siapa yang menentukan namanya, siapa yang mengatur distribusinya, dan kemana arah masa depan font akan berjalan. Font itu seperti suara. Setiap huruf punya nada, gaya, dan ekspresinya sendiri. Dan dalam dunia digital seperti sekarang, font adalah bagian penting dari cara kita berkomunikasi tanpa suara. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang mungkin belum tahu kenapa Comic Sans bisa bikin orang marah.
Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Gudang Cara yang mengungkap hal-hal yang jarang diajarkan di sekolah.